Diskotik, diskusi soal politik, yang dimana kali ini saya akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Tidar. Ya, kali ini saya sudah menjumpai salah satu mahasiswa Universitas Tidar. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Herdina. Saya Reva Paviana. Nama aku Sally. Mbak sendiri dari prodi apa kalau boleh tahu? Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Aku dari Prodi Hukum, sekarang semester 3. Gini Mbak, ini kan mau menjelang pemilu 2024 ya Mbak. Nah, jadi tentunya berhubungan dengan trias politika. Nah, Mbak sendiri itu tahu nggak sih tentang apa sih itu trias politika itu? Pembagian kekuasaan yang terdiri dari 3 cabang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau menurut pengetahuanku, trias politika dari Montesquieu itu dibagi menjadi 3, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Trias politika itu dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mbak Herdina sendiri kan sudah tahu nih 3 cabang independen dari trias politika. Lalu tahu nggak sih tugas-tugas dari trias politika? Enggak. Untuk membentuk undang-undang, menegakkan hukum, dan menilai keberlanjutan undang-undang. Mungkin itu sendiri wawancara dari saya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Halo, kembali lagi di Diskotik. Sekarang kita bakal lanjutin nih wawancara tentang responden-responden yang ada di sekitar kita. Let's go! Nah, kali ini sekarang aku udah nemuin nih salah satu responden yang akan kita tanyain mengenai trias politika. Oke, let's go aja. Siapa? Fitri? Mas Dimas. Bu Eni. Tahu nggak trias politika itu apa? Nggak tahu, Tahu. Nggak tahu. Tidak. Oke, nah trias politika itu mengenai 3 pembagian kekuasaan Mas. Ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Terus ngomong-ngomong soal legislatif nih Bu, kan habis ini mau ada pemilu kan Bu? Ya. Nah, ada yang namanya pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif itu milihnya apa aja Bu? DPR sama DPRD. DPR, DPRD gitu. Milih DPR sama DPRD. Nah, bener Mas. Mungkin itu aja sih Mas yang aku tanyain. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sekian, terima kasih Pak. Halo semua, di sini saya Septian Nurmalasari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada mahasiswa mengenai trias politika. Sebelumnya kita cari dulu yuk mahasiswanya. Let's go. Misi Kak, Ya. boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya perkenalan dulu nih kakak dari Prodi apa, namanya siapa? Oke, jadi aku Desi dari Prodi Hukum angkatan 2023. Oke Kak Karina, saya mau tanya nih bagaimana trias politika mempengaruhi pembagian kekuasaan dalam konteks pemilu 2024. Oke, jadi kan di Indonesia ini implementasi trias politik dibagi menjadi 3 kekuasaan, Mbak. Yaitu ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Pada pemilu 2024 ini yang akan mendatang, pemilu tidak hanya capres dan cawapres aja, namun ada pemilu anggota DPR, DPRD, antar provinsi dan kota, di mana capres, DPR, dan juga DPRD merupakan bagian dari trias politik. Jadi, capres dan cawapres serta DPR dan DPRD, provinsi dan kota adalah anggota yang mencalonkan di pemilu 2024. Wah keren sekali nih tanggapan dari Kak Rina, makasih ya Kak. Sebelumnya nama Mbak sendiri itu siapa ya? Fitria Nur Aulia. Saya Kira Erianti, Dari SMA mana dan kelas berapa? SMA Negeri 5, kelas 12 IPS 5. baru kelas 10. Dari SMA Negeri 5. Mbak sendiri itu tahu nggak sih tentang trias politika di Indonesia? Itu ada 3, yudikatif, legislatif, sama eksekutif. 3 lembaga independen itu kayak ada legislatif, eksekutif, sama yang satunya itu saya kurang tahu. Oh, 3 lembaganya yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Terima kasih atas waktunya. Yap, semuanya kembali lagi di Diskotik. Sekarang kita akan kembali mewawancarai responden yang berasal dari anak sekolahan SMA. Halo, permisi Mbak. Dengan Mbak siapa? Erni. Apa? Tina. Celta. Masnya siapa? Hilang. Tahu nggak trias politika itu apa? Belum tahu. Ya, politik itu. Oke, aku jelasin aja ya. Trias politika itu kan mengenai pembagian kekuasaan. Jadi ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Nah, terus ada yang namanya pemilu nih, Mbak. Pemilu itu kan memilih dari yang legislatif. Nah, menurut kakak-kakak berdua ini udah cocok nggak sih kalau pemilu legislatif itu dipilih dari rakyatnya, terutama mbak-mbak yang besok bakal nyoblos juga? Cocok nggak, Kak? Cocok-cocok aja sih. Kakak? Cocok? Cocok? Yakin? Tergantung caranya dia menyampaikan sama memberi janji-janji itu juga sih.
Sudah cocok kok. Udah. Yakin? Yakin. Halo semua, dengan saya Iva Juliana di Diskotik. Diskusi tentang politik. Nah, di sini aku dengan Ibu siapa? Yatin. Nah, Ibu tahu nggak sih, Trias Politika itu dapat menjamin terjadinya pemilu yang adil dan jujur? Nggak tahu. Oke, aku jelasin ya Bu ya. Trias Politika itu menjadi faktor penting dalam menjamin terjadinya pemilu yang adil dan jujur. Namun, Trias Politika itu tidak menjamin secara mutlak terjadinya pemilu yang adil dan jujur. Nah, Trias Politika ini berperan dalam mewujudkan pemilu yang adil dan jujur itu melalui mekanisme pengawasan serta keseimbangan antar lembaga Trias Politika tersendiri. Nah, dengan mekanisme ini juga dapat terjadinya pemilu sesuai dengan undang-undang serta mencegah terjadinya pelanggaran. Diskotik, diskusi soal politik. Di sini aku dengan Ibu siapa? Bambang. Ibu Bambang. Oke, Ibu Bambang, aku punya pertanyaan buat Ibu. Bagaimana sih menurut Ibu penerapan Trias Politika di Indonesia itu emang udah cukup baik atau belum ya, Bu? Nggak tahu. Oke Bu, aku jelasin ya Bu ya. Trias Politika di Indonesia itu memang sebenarnya udah cukup baik, tapi masih beberapa yang kurang karena perlu ditingkatkan lagi untuk mengembangkan pemerintah yang transparan dan akuntabel untuk lebih berjalan secara efektif dan juga bermanfaat. Begitu Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Halo guys, kembali lagi dengan aku Rida Ilahita. Sekarang aku sedang bersama Ibu siapa? Bu Sutini. Ya, bersama Ibu Sutini. Sebelumnya Ibu Sutini tahu nggak sih tentang pembagian kekuasaan di Indonesia? Nggak tahu. Jadi gini Bu, pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu termasuk presiden, kemudian lembaga legislatif itu DPR dan MPR. Selanjutnya lembaga yudikatif yaitu MA dan MK. Terus Ibu tahu nggak tentang apa sih peran lembaga legislatif dalam pemilu? Nggak tahu. Jadi peran lembaga legislatif dalam pemilu itu untuk menetapkan undang-undang pemilu, mengawasi jalannya pemilu, dan juga untuk menetapkan batas anggaran untuk kampanye. Jadi gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Permisi Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Soraya Wardana Putri, mahasiswa dari Universitas Tidar. Di sini saya bakalan melakukan wawancara nih Pak sama Bapak. Sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Suntrimo. Baik Bapak, di sini saya bakalan ngasih pertanyaan nih Pak tentang bagaimana pemisahan kekuasaan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama proses pemilu. Kurang tahu. Baik Bapak, kalau misalnya Bapak kurang tahu nih, saya bakalan menjelaskan bagaimana pemisahan kekuasaan dalam Trias Politika dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama proses pemilu itu dengan beberapa cara nih Pak. Yang pertama ada legislatif, yaitu menetapkan undang-undang pemilu yang adil dan transparan. Yang kedua ada eksekutif, itu menjalankan pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu memastikan pengadilan untuk menangani sengketa pemilu dengan adil. Yang keempat ada pengawasan masyarakat, di mana masyarakat sipil dan media dapat memerankan peran penting dalam memantau pemilu dan melaporkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada Bawaslu sebagai lembaga independen. Bawaslu memastikan aturan pemilu diikuti dan menangani pelanggaran. Bagaimana Bapak, apakah sudah lebih jelas atau? Ya, paham. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Diskotik, diskusi soal politik. Halo guys, aku Rida Ilahita dan kali ini kita sudah sampai di part terakhir Diskotik. Halo guys, kali ini aku sedang bersama dengan Mbak siapa? Mbak April. Dengan Mbak April. Nah, Mbak April sebelumnya tahu nggak sih tentang pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada apa aja? Setahu aku sih cuma ada 3 ya, itu legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Iya. Benar Mbak. Terus Mbak tahu tentang hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif kaitannya dengan pemilu yang akan kita laksanakan tahun depan? Oh, aku kurang tahu sih. Jadi gini Mbak, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif kaitannya dengan pemilu yang akan kita laksanakan tahun depan biasanya terjadi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lembaga eksekutif seperti pemerintah dan badan pemilihan umum bertugas untuk mengatur dan melaksanaan jalannya pemilu, sementara lembaga legislatif dapat terlibat dalam pembuatan undang-undang untuk mengatur pelaksanaannya. Kerjasama antara kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan proses pemilu berjalan secara adil, demokratis, dan transparan. Jadi gitu. Oh iya, paham. Terima
Terima kasih ya Mbak.